Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu dosen Profesor Dr. Hajah Sutiah MPD yang saya hormati, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis web bagi peserta didik tingkat pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Baik, di sini saya akan menerangkan secara rinci satu persatu. Baik, media pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis web bagi peserta didik tingkat pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Latar belakang dan tujuan penulisan. Penulisan ini bertujuan untuk membahas kebutuhan pembelajaran PAI bagi peserta didik yang saat ini cenderung membutuhkan media yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun di era globalisasi yang lebih mengedepankan penggunaan teknologi informasi dan multimedia. Penggunaan media mengalami kesulitan membawa PC atau laptop dalam beberapa situasi sehingga dibutuhkannya alat yang lebih mudah dibawa seperti mobile phone, gadget untuk mengakses informasi. Dalam hal ini media yang paling tepat digunakan adalah media yang berbasis web karena web ini fleksibel, bisa masuk dalam mobile phone maupun gadget. Pendahuluan. Pendidikan Islam adalah suatu proses sistem pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah atau anak didik dengan berpedoman pada ajaran Islam. Istilah pendidikan Islam itu sendiri merupakan usaha dari orang dewasa yang bertakwa yang secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan perkembangan fitrah atau potensi dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangan. Pendidikan Islam sebagai pendidikan yang bertujuan membentuk individu yang berkarakter, berakhlak, bercorak diri, berderajat tinggi menurut ukuran Allah, dan isi pendidikannya adalah mewujudkan tujuan yaitu ajaran Allah. Kemudian sistem pendidikan Islam akan berjalan dengan sebagaimana mestinya apabila terdapat kegiatan belajar. Interaksi yang terjadi selama proses belajar tersebut dipengaruhi oleh lingkungannya dan berbagai sumber belajar dan fasilitas seperti proyektor, perekam pita audio, video, radio, televisi, komputer, dan lain-lain. Nah, itulah yang disebut media. Jadi dalam melaksanakan pembelajaran PAI dibutuhkan media pembelajaran yang bisa mempermudah guru dalam menyampaikan pembelajaran kepada para peserta didik. Nah, untuk itu di sini kita membahas tentang media pendidikan, media pembelajaran dari website. Yang pertama, website sebagai media pembelajaran. Pengertian website. Website atau yang biasa disingkat web merupakan suatu kumpulan dari halaman yang saling berhubungan dan dapat diakses melalui halaman depan atau homepage menggunakan sebuah browser. Website menampilkan informasi data, teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. Jadi di dalam website itu bisa ada teks, gambar, kemudian suara, video, atau gabungan dari semuanya, yang itu semuanya adalah menarik untuk para peserta didik agar memperhatikan pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian di sini ada beberapa jenis-jenis website.
di antaranya portal, berita, informasi. Nah, jadi dalam website itu ada website yang berisi tentang berita, yang berisi tentang informasi, ada berita, ada pendidikan, ada bisnis, hiburan pun juga ada banyak seperti YouTube atau aplikasi atau blog, wiki, agregator isi dan perorangan. Itu semuanya adalah jenis-jenis website yang sangat lengkap sekali yang memudahkan bagi seorang guru untuk membuat suatu media pembelajaran. Media pembelajaran web yang baik itu harus dinamis dan interaktif. Apa yang dimaksud dinamis itu? Dinamis itu yaitu nyaman, senang, tidak membosankan, menyuguhkan tampilan yang bagus dan menarik, dapat mencari dari sumber yang disebutkan. Sedangkan interaktif yaitu pembaca dapat dengan mudah diberikan link ke sumber referensi tersebut. Hyperlink adalah cara untuk menghubungkan suatu bagian dalam slide, file, program, atau halaman web dengan bagian lainnya dalam bidang tersebut. Adapun beberapa website pendidikan yang bisa digunakan guru-guru PAI dalam membuat sebuah media pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu Zenius Education. Zenius Education merupakan website pendidikan yang menyediakan berbagai materi pelajaran sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan SBMPTN pun juga disediakan. Jadi tidak usah peserta didik sekarang tidak repot mencari buku, mencari sumber yang lain, cukup mengikuti website Zenius Education. Di sana semua diarahkan, semua ditujukan pada pembelajaran, bahkan soal-soal SBMPTN pun juga tersedia di sana. Jadi sangat memudahkan bagi semua peserta didik. Kemudian yang kedua ada website Kelas Kita. Nah, ini adalah media online untuk memudahkan membuat dan mengikuti kelas belajar secara online beserta peserta didik, teman, tim, atau komunitas. Jadi ini Kelas Kita ini adalah sebuah website yang digunakan oleh sekelompok. Nah, jadi kita apabila menggunakan Kelas Kita ini menjadi website, menjadi media pembelajaran, maka kelompok murid-murid kita bisa dijadikan kelompok-kelompok, kemudian bisa berinteraksi di website Kelas Kita. Kemudian website yang selanjutnya ada ilmukomputer.com. Di sini komunitas e-learning yang membagi literatur dan materi kuliah secara bebas dan gratis di bidang computing alias ilmu komputer dan teknologi informasi dalam bahasa Indonesia. Jadi yang ingin belajar komputer ikut di website ilmukomputer.com, itu secara gratis diberikan oleh mereka. Jadi sekarang pendidikan itu mudah di website pendidikan yang banyak tersedia, bisa dari handphone, bisa dari gadget dan lain-lain, dan bisa dibawa kemana-mana. Kalau dahulu kita harus membuka PC yang begitu besar, monitor yang begitu besar, sekarang sudah ada di handphone masing-masing. Kemudian selanjutnya ada website muslim.org.id, adalah situs yang dikelola oleh mahasiswa dan alumni di Yogyakarta dan sekitarnya. Muslim.org.id berusaha menyebarkan dakwah Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Jagat Raya. Jika para peserta didik ingin mempelajari agama khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah secara lengkap, bisa bergabung di website muslim.org.id. Itu di sana disebarkan akidah, menyebarkan sunnah, akidah, ajaran-ajaran Rasulullah SAW sudah disediakan di sana. Kemudian selanjutnya ada website Wikipedia.
Wikipedia ini adalah proyek ensiklopedia multibahasa dalam jaringan yang bebas dan terbuka yang dijalankan oleh Wikimedia Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat. Jadi Wikipedia tidak hanya dalam bahasa Inggris, tapi berbagai bahasa. Jadi segala info kalau mencari di Wikipedia itu langsung ada, bahkan bisa dijadikan sumber ketika kita membuat sebuah makalah. Kemudian yang selanjutnya ini adalah Geyser. Aplikasi Geyser adalah layanan berbasis online atau web yang dapat membantu membuat aplikasi Android mereka dari konten sebuah website atau blog. Dengan menggunakan apps Geyser, konten website dan blog bisa ditampilkan di smartphone pengguna dengan menginstal launcher yang menyerupai konten web yang telah dikonversi. Jadi ketika kita mempunyai website, ketika ingin ditaruh di smartphone kita, ditaruh di HP kita, maka kita menggunakan aplikasi Geyser ini agar mempermudah bagi kita, khususnya bagi murid-murid kita, bagi para peserta didik kita. Jadi dan masih banyak lagi website-website yang bisa digunakan, khususnya website pendidikan yang bisa digunakan menjadi sebuah media pembelajaran. Kesimpulannya, website atau yang bisa disebut dengan web merupakan suatu kumpulan dari halaman yang saling berhubungan dan dapat diakses melalui halaman depan atau homepage menggunakan sebuah browser. Adapun macam-macam website yang bisa digunakan adalah portal, berita, informasi, bisnis, pendidikan, hiburan, advokasi, blog, wiki, agregator isi, dan perseorangan. Website yang bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk media pembelajaran PAI diantaranya yaitu ada Zenius Education, Kelas Kita, Ilmu Komputer, Muslim.org.id, Wikipedia, dan apps Geyser. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.